penentuan dari dua tim Indonesia yang bertemu di match pertama kita. Bahkan dengan langsung di emblemnya ternyata Om. Yap. Emblem fighter ya berarti ya. Emblem tank. Dengan adanya Brave Smite yang dipakai dengan Lutfi nih, sama-sama emblem tank juga. Jadi memang penggunaan dari Guinevere sebenarnya memancing penggunaan Purify yang kita lihat Savero. Iya kan? Wajib untuk menggunakan Purify. Karena gue ngerasa kalau dia nggak Purif bahaya sih. Bahaya ya. ya. Dan ternyata Luke dengan Guinevere-nya Om. Bukan sebagai roamer ya. Dan Gatot Kaca ditaruh untuk menjadi roamer juga. Dan sekarang Kiboy sebenarnya agak sulit sih kalau dia mau ngelempar siapa ya. Karena secara di early game damage-nya mungkin tidak cukup untuk bisa langsung melakukan burst down ke Gatot Kaca. Oke. Tergantung dengan nanti turtle pertama mungkin ya. Karena kalau ngelihat setup harusnya Bigetron Alpha lebih unggul dari setupnya. Lui nggak perlu level 4. Dia udah punya damage yang besar banget. Dan kalau misalkan kita ngelihat dari posisinya Roamer juga lumayan bisa badanin karena Gatot Kaca kan, bukan Guinevere juga. Lumayan enak sebenarnya. Ya, kita lihat Lutfi-nya bakal digeng seharusnya. Langsung coba dimakan ke bagian depan Lutfi. Lumayan sekarang tapi belum cukup untuk dapetin point kill. Ya, dan belum level 4 juga untuk Lutfi-nya. Ngambil di mid kah? Level 4 untuk Lutfi? Nope. Kembali lagi ke lane karena masih sama-sama level 3 ya. Lutfi butuh Infernal Pursuit untuk mengejar lawan-lawannya juga. Sehingga ini memudahkan loh untuk Super Ken mendapatkan turtle yang pertama. Itu dia. Sudah level 4 dari Sans, tapi zoning dari Light juga mulai dilakukan. Bakal coba dimakankah? Kairi sudah datang. The Retribution Kairi masih bisa mendapatkan turtle yang pertama, bahkan 1 point kill juga. Super Ken hilang, modal yang sangat baik untuk Onyx. Ya, langsung masuk Fracture keluar, Retribution keluar juga, dan bahkan First Blood untuk Onyx Esports. Mereka unggul dengan tiba-tiba tadi. Langsung sangat cepat sekali. Mungkin prosesnya di bawah 5 detik dari waktu dia datang. Bahkan merasa jadi kayak dibantuin turtle gak sih? Bener, karena yang teacher, look. Satu bola lompatan masih terkejar juga. Itu dia Unstoppable Force. Nggak bisa di stopin. Iya, dan ya, jangan sampai kalian melupakan ya. Dengan adanya Jowhead berarti tadi dari Kairi-nya dia melakukan fast farming. Iya. Orange buff-nya dibantu. Makanya tadi 5 ya Om ya. Beda satu level. Udah pede lah dengan Retribution-nya. Back on track lagi sekarang. Purple buff. Dan langsung unggul sekitar 1 level. Sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi ini lumayan banget. Ya, dibandingkan dengan Super Ken yang kita tahu kan, level 3 dari Suyo yang harus aktif untuk mencari sesuatu. Benar. Tapi ini masih nggak dapetin apa-apa, belum bisa melakukan apapun juga, dan akhirnya harus farming saja. Yang pada ujung-ujungnya ini akan menguntungkan untuk Onyx Esports. Jungle pun udah habis Om. Karena tadi udah diambil kan yang di bagian atas. Cepet banget sih. Kairi habis turtle dia langsung motong ke atas banget Om. Ya, karena ada Jowhead juga kan yang bisa ngebantu nanti. Iya, langsung ngambil Fire Beetle. Wah, itu cepet banget sih gerakannya. Dan sekarang langsung ke zoning di arah tengah. Balik lagi ya, ketika jungle dia udah nggak punya creep sama sekali. Ya, dia akan bantu landing manapun. Dan tipikal Onyx, mid laner pasti kau. Iya. Dan juga ya ini pentingnya creeps ya untuk jungle. Karena kalau dia harus landing ya berarti ada potongan EXP yang sangat besar sekali. Benar. Dan itu rugi kan buat jungle-nya juga. Diversion agak dipersiapkan oleh Moreno, tapi belum terbang kemanapun juga. Sementara di bagian bawah Lutfi sedang melakukan free sling bersama dengan Luke. Saling memantau saja tuh, ada 2 katapult yang melihat di bagian bawah, dan Hunter Strike. First item untuk Kairi yang baru selesai. Cepet juga ya. Berarti bisa under menit 4. Tapi Lutfi yang akan ditarget. Karena mungkin spellnya juga flicker kan. Ini spell yang bisa ditarget. Super Ken terlihat tadi. Lutfi masih bisa gocek juga dari Spatial Migration-nya. Di bagian belakang Light terlihat Sans coba untuk nge-zoning balik. Bahkan coba dilawan. Tapi sayangnya Violet Requiem berhasil connect juga. Lutfi setengah darah. Bahkan udah low banget masih dimajuin. Ternyata Reward Manipulation membalikan keadaan juga. Bigetron harus mundur sekarang dengan ejector. Light dikejar. Sans dengan Reward Manipulation yang sudah habis. Tapi Light masih terlalu tanky. Di sisi lain Kairi coba mengejar karena Super Ken Retribution-nya keluar. Belum bisa mendapatkan 1 point kill. Wow, itu nice bait tadi yang berhasil dilakukan oleh Lutfi juga ya. Menyimpan flickernya sampai dengan full HP yang sudah low, baru akhirnya dia keluar karena dibantu. Ada Sans yang datang dengan real world manipulation, tapi wow, jauh banget Kiboy. Sekalian zoning sih ya. Iya, tapi itu udah zoning yang manis banget. Roamer ditukar dengan jungle di bawah menit yang kelima. Iya sih, setuju. Dapat turtle juga lagi Om, jadi free. Dan ini nih, masalahnya adalah ketika jungle tumbang, bukan cuman nggak dapetin objektif turtle, jungle-nya diambil 2 lagi nih. Fire Beetle-nya mau diambil loh. Oke. Nggak, jangan. Resiko. Belum ngambil purple soalnya tadi dia. Tapi dijaga ya, ada Light yang memang sudah menjadari juga. Tapi ini akan mengakibatkan berarti tertinggalnya level Super Ken yang lebih dalam lagi. Makanya ini udah kerasa banget juga ya. Dari farmingan apalagi. Kalau kita ngomongin hero farming, Iritel dan juga Moskov dua-duanya hero farming. Tapi Iritel kayak 2 item itu bisa lebih duluan lah hitungannya daripada Moskov untuk join team fight. Ya, 3 item lawan 2 item ya. Kalau attack speed kan untuk Moskovnya. Dan ya secara point kill memang
Onyx mereka masih tidak terlalu jauh leading lah ya. Tapi objektif yang diambil dengan Onyx ini sangat-sangat banyak sekali. Dan bahkan ya untuk di area topnya ini secara statistik level juga Xavier unggul dibandingkan dengan Eman. Konsil, Kiboy ini bakal dive sih harusnya. Dikejar kah? Apalagi defensif yang lumayan bagus dari Eman. Dia coba untuk ninggalin landingnya aja. Kasih aja daripada tumbang mendingan kabur sih Mang. Iya, mau gak mau ya. Tapi masih maju buat Emannya. Diversion. Nggak jadi harusnya. Karena udah kelihatan juga. Masih aman dan lihat ini dia screening yang bisa dilakukan oleh Jawhead Om. Ya, benar-benar dijaga ya. Karena kehadiran dari Jawhead meskipun terlihat cuma satu, tapi dia bisa memberikan damage dengan smart missile. Dimakan. Electric Wime keluar. Damage yang cukup Kiboy hilang. Tapi banyak source yang keluar ini jadi informasi yang lumayan mahal juga. Dan next dari Onyx mereka coba untuk membalikan keadaan Super Ken. Dikejar Light masuk dengan EOG. Sakit banget damage dari Kairi namun masih belum cukup dengan Revitalize. Light masih bisa selamat juga bahkan Lutfi gak mau mengejar terlalu dalam sepertinya. Lompatan backup dari Luke juga yang bisa membuat akhirnya Lutfi mundur. Ya benar-benar ya menahan ya untuk Infernal Pursuit-nya dia juga sementara mungkin menunggu sembari turtle yang ketiga akan spawn yang akan diambil oleh Onyx Esports karena tadi dengan begitu banyak source skill yang sudah keluar Avatar of Guardian juga yang sudah terpakai oleh Light, mereka tidak akan bisa melakukan kontes di sini. Free turtle coba tadi untuk di kontes, Luke coba untuk ngebuka bagian depannya tapi terhalang banget sama Lutfi. Bukan hanya turtle, Lutfi dia mau lebih. Zoning dilakukan sampai ke arah purple buff, bahkan mid yang mulai terbuka. Fokus ke arah turret terlebih dahulu, masih bisa di defense untungnya. Tapi purple kayaknya harus di skip deh. Yap, lempar keluar langsung dijemput juga di belakang. Dan ini tetap ya, mungkin skema dari Beatrion Alpha adalah membiarkan Emannya untuk keep farming secara terus-menerus. Ini belum terputus sama sekali loh. Farming dari Eman yang tadi kita bilang dia pakai SOD-nya ke belakang untuk masuk ke dalam area yang safe. Dia masih maju, dia masih stay di sana. Belum ada recall sama sekali yang dilakukan oleh Eman. Ya ini farmingnya lancar banget sih, apalagi lihat dari itemnya udah 2 item kan. Mungkin harus lebih kasar lagi ya dari Onyx ya. Harus lebih berani untuk nabrak juga ke arah Eman. Karena kayak tadi kalau misalkan ada keys to victory tadi di awal kita udah bilang kan Om, incer Emannya. Emannya diincar, tapi ini Eman masih baik-baik saja nih. Dan bahkan ada 1 assist buat Eman. Jadi benar-benar selalu tidak terlihat di minimap Emannya. Sembunyi balik dari bush. Dan hanya akan muncul atau terlihat dari minimap kalau ada minion yang harus diambil dengan dia. Oke, Council paksa ke arah mid lane sepertinya akan coba untuk dilakukan juga Lutfi di bagian depan. Hanya untuk zoning namun duality yang cukup sakit. Flicker mau gak mau harus digunakan juga. Lutfi masih selamat. Iya, tapi AOG kembali harus dipakai tadi. Diversion. Bagian belakang sadar sepertinya teman-teman dari Onyx. Backstep yang coba untuk dilakukan gagal loh. Wow. Dan itu kalau sampai Kairi lewat sana pasti tumbang sih. Tapi ya bukan jalur yang dipilih memang untuk Kairi sendiri. Dan bahkan Fracture untuk keluar. Dan ada sedikit taunting dari Kairi. Karena seperti mereka memang ya sangat-sangat sadar sekali. Ya. Diversion yang dipergunakan ada di titik sana. Titik-titik jalan orang pulang kan. Tapi flicker tadi looknya Om. Dia lompat flicker tadi. Tapi kena tembok kayaknya. Makanya nggak berhasil kena juga dan Kairinya selamat. Itu bakal jadi informasi yang mahal karena tidak ada flicker untuk Luke. Artinya juga Luke nggak akan bisa kabur setelah dia coba untuk initiate di bagian depan. Lord muncul, atasnya belum di-clear dengan rapi dan itu akan jadi lahan farming untuk Eman. Ya, dan setup untuk Lord yang pertama ya. Emannya masih tetap farming di lane yang jauh. Akan hadir nanti dengan Spare of Destruction pastinya. Tapi Xavier yang kelihatan sudah mulai melintas dari tadi nih. Dia laning ambil di atas dan juga dia juga diberikan lane di area mid. Tapi Moskov, Eman, keep push di bagian top. Apapun yang terjadi, pokoknya push dan inner turret mulai hilang. Komit kah? Para Lord yang coba untuk dilakukan juga. The Retribution Kairi masih bisa mendapatkan Lordnya. Luke menjadi korban tambahan. Walaupun ada pertukaran Xavier juga yang harus hilang dengan Diversion. Tapi masih mau lebih. Lutfi di bagian depan coba untuk menangkap Eman. Flicker digunakan untuk kabur juga. Tidak ada ejector, tidak ada unstoppable force dan harus pindah target sepertinya. Dan bagus sekali Spear of Misery membuat akhirnya Eman masih bisa selamat. Di sisi lain Kairi yang menggunting Super Ken yang menjadi korban. Yap, dan bahkan sebelum Super Ken tumbang, Light juga berhasil tumbang di tangan Kairi. Dan lihat Emannya di zoning oleh Kairi. Masih mau Gouch lagi ke depan, masih menunggu cooldown juga. Sebetulnya ada Fracture dari Kairi. Dia nggak boleh terlalu greedy, dia harus sadar. Ada Lords juga yang harus digunakan secara maksimal. Yap, dan ya agak bertahan sedikit untuk Onyx Esports ya. Dimana mereka sudah berhasil untuk mendapatkan objektif yang sayangnya memang objektif ini akan di-clear dengan sangat cepat oleh Beatrion Alpha. Mereka punya power Moskov yang menjadi andalan mereka dari tadi. Oke. Great Dragon Spear udah jadi juga. Oh, Xavier udah punya damage seharusnya yang cukup ya. Dia ambil GDS berarti di item ketiga. Item ketiga.
Berani juga sih sebenarnya. Tapi nambah movement speed ekstra ya. Terus juga ada critical chance yang bisa naik dari heavy crossbow ke depannya. Tapi Karena Eman. dia kurik kali Om ya. Iya. Jadi dia cari damage tambahan lagi ya. Mungkin kalau sprint kasusnya akan beda. Tapi sekarang dari Bigetron, mereka ketika mau ngebuka satu vision aja, mereka harus berlima. Yap. Sulit ya, apalagi ada Keyboy kan. Dengan Jawhead dengan full defense item itu damage-nya tapi masih berasa loh. Itu pasifnya kan. Pasifnya dari Smart Missile kan. Makanya sekarang bukan cuma nambah damage dari Jawhead doang, nambah luka sekarang. Agak luka. Jadi ya kena pasif Jawhead yang gebuk Kairi pun nanti akan tetap nambah ya, damage Kairinya. Makanya Jawhead bakal enak banget. Apa Jawheadnya curse helmet gak? Tadi gua gak sempet lihat. Enggak Enggak ya? Enggak Curse Helm. Oh kalau curse helmet sih nambah lukanya double tuh kan. Dan sekarang masih coba untuk nge-freeze landing dulu. Dia akan coba jaga dulu mobilitas Bigetron biar terbatas, nggak bisa keluar. Ini setengah river lebih bahkan. Ya, tapi seunggul-unggulnya Onyx Esports sekarang ya, tapi mereka golnya nggak terlalu jauh. Ini masih akan bisa dikejar oleh Bigetron Alpha dengan ya mistake yang kalau dibuat dengan Onyx Esports langsung terpanis dan ini bakal ke swing balik nih membuat goldnya. Jadi ini akan cukup menentukan sebenarnya untuk enhance lord yang bakal diambil, juga setup yang wajib bagus juga dari Onyx Esports. Dan jangan lupakan ya, karena ada Loyi yang hadir buat sisi dari Bigetron Alpha, mereka harus juga mengecek bushnya nih yang menjadi PR. Iya. Defense item. Bahkan kalau kita lihat dari Lutfi ini pecahan-pecahan item aja Om. Ya belum ada yang jadi sama sekali ya. Ya Thunderbolt doang satunya. Cuman buat nge-punish Lutfi sih ekstra kerja keras ya. Banyak source pasti yang kebuang. Nah, ya dan itu belum tentu tumbang Om. Karena itu unggul level. Wah dikasih lagi purple-nya. Super Ken udah di 14 memang. Tapi karena udah masuk di menit ke-12, ini hitungannya cukup lama ya buat jungle. Ya, biasanya 10-11 ya biasanya. Dia lama-lamanya Paling lama 11 lah. 11 lah harusnya. Tapi ini ya karena kondisinya under juga sih. Jadi nggak bisa terlalu gimana-gimana. Blade of Despair, wow, damage. Light juga ada Radiant Armor ya. Dan bahkan yang melakukan poking terlebih dahulu terhadap Enhanced Lord Bigetron Alpha, mereka sudah hadir di sana. Emang sekarang ada di sini juga Om. Yap, ini mau all in kayaknya. Oh, di komit kah? Udah mulai ditarik ke bagian belakang. Diversion, vision yang tidak terlihat juga looknya dipindahkan ke belakang. Namun Eman sekarang tertangkap juga, hilang langsung dari Eman. Sang damage dealer terbesar langsung dia acak-acak juga di bagian belakang. Super Ken di zoning oleh Lutfi. Moreno menjadi korban. Bahkan EOG dari Light gak bisa menyelamatkan hari dari Bigetron. Bakal mencari 4 killnya dan Light pun hilang. 4 member langsung hilang. Yap, dan ini akan langsung dipush oleh Onyx Esports. Mereka bisa mendapatkan mid base turret sekarang. Oh ini lurus gak sih Om? Mereka bahkan nggak mau ngambil Lord, tapi tinggal sedikit sebenarnya, satu buah katapult saja. Apakah mampu karena Super Ken yang dikejar di bagian belakang. Zoning dilakukan terus-menerus, masuk minionnya, fokus ke arah objektif dan Onyx Esports langsung mendapatkan game yang pertama. Kemenangan yang cukup cepat tadi berkat kesalahan yang dilakukan setup di Lord yang gagal dan